Yesus tahu apa yang kamu alami. Yesus tahu apa yang kamu hadapi hari ini. Stop overthinking, serahkan sama Tuhan, karena Dia yang Tuhan dan kamu bukan Tuhan. Dia yang bisa atur segalanya dan kamu terbatas. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya doa kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita beriman Tuhan pegang kendali. Apapun masalah kita, tantangan yang kita hadapi, selama kita hidup di bumi ya selalu ada masalah, selalu ada tantangan yang kita hadapi. Kita harus tangani, kita harus atasi. Tapi percayalah bahwa Tuhan pegang kendali. Banyak orang seringkali overthinking dan kita mau belajar hari ini bagaimana tidak overthinking. Overthinking, orang yang overthinking itu kelelahan. Dia bukan capek kerja, tapi capek pikirannya. Mungkin tidur, tapi selama tidur pikirannya terus berjalan, berpikir hal buruk bisa terjadi. Mungkin dia berdoa, tapi keraguan menghantui pikirannya. Itu orang-orang overthinking. Dan orang yang overthinking biasanya masalah kecil jadi besar. Belum sampai di masa depan udah takut luar biasa. Ibaratnya kalau mau ke dokter gigi, mau cabut gigi, tapi di perjalanan udah rasa nyeri seperti udah dicabut. Padahal belum sampai dokter gigi. Antri juga masih panjang. Itulah orang-orang overthinking. Overthinking membuat orang jadi capek. Nah masalahnya, kenapa banyak orang seringkali overthinking? Tuhan gak mau kita overthinking. Kita bisa overthinking ketika kita mau ambil alih apa yang bukan bagian kita. Kita mau memikul hal-hal yang bukan milik kita. Alkitab berkata Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam teks NIV version menggunakan kata anxious. Janganlah kamu panik, janganlah kamu cemas. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Overthinking terjadi ketika kita mau pegang kontrolnya, kita mau pegang kendalinya. Padahal kita harus percaya, makanya di awal saya bilang, kita orang yang percaya, Tuhan yang pegang kendali. Tapi kita seringkali kita yang pengen pegang kendali, kita yang ingin atur segalanya. Overthinking terjadi ketika kita coba pakai kekuatan kita sendiri mengatasi segala hal. Coba membereskan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Overthinking membuat kita terjadi, maksud saya overthinking terjadi ketika kita nggak mau menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Alkitab mengajak saudara, jangan cemas, jangan panik tentang apapun juga. Serahin sama Tuhan. Udah lepasin sama Tuhan. Jangan pegang-pegang terus. Lepasin sama Tuhan. Di Alkitab ada contoh orang, saya menyebutnya overthinking. Ya sibuk. Gelisah dia. Sementara dia menyiapkan makanan, dia gelisah. Namanya Marta. Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Waktu Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, Alkitab bilang Marta sibuk. Sibuk buat makanan, sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk Yesus. Sedangkan Maria duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Alkitab berkata Marta menegur Tuhan dan berkata, Guru, engkau gak peduli kalau saudaraku gak membantu aku. Kalau saudaraku gak peduli, gak bantu aku. Dia gelisah. Dia khawatir. Sehingga Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak perkara. Tuhan tidak mengkoreksi persiapan yang dia buat. Tuhan tidak mengkoreksi tindakannya. Tuhan gak mengkoreksi persiapan dia buatin makanan, minuman. Tuhan gak koreksi itu. Tapi Tuhan bilang, engkau sibuk dengan banyak perkara. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau terlalu banyak mikir, nyiapin ini, nyiapin ini.
Tapi Maria duduk diam dan mengambil bagian yang terbaik, Alkitab bilang. Yang tidak bisa diambil daripadanya. Apa? Dia menyerahkan kepada Tuhan, dia dengerin Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan mau kita jadi orang yang gak overthinking, gak ketakutan, gak cemas, gak panik. Yang pertama, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, bukan kita yang pegang kendali. Makanya kitab Amsal bilang begini, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya pada Tuhan. Iya, saya tahu kita harus pakai logika, tapi jangan logikamu membuatmu jadi overthinking. Jangan biarkan logikamu membuatmu jadi panik. Serahkan sama Tuhan, percayakan hidupmu sama Tuhan. Di tengah masalah, di tengah badai, topan ombak yang terjadi di hidupmu, Tuhan itu peduli dan Tuhan itu mau menolong kita. Ingat ketika di Matius 14, murid-murid lebih dulu ke seberang, naik perahu, Yesus di bukit doa. Alkitab bilang di tengah perjalanan mereka ada angin besar, sehingga mereka susah payah mengatasi angin badai itu, dan Yesus lihat dari jauh. Saya suka Alkitab menggambarkan indah. Ya, Yesus melihat dari jauh, tapi Yesus nggak diam dari jauh doa, enggak. Yesus menghampiri mereka jalan di atas air. Dan ketika Yesus jalan di atas air, sempat mereka takut, tapi Yesus bilang, jangan takut, aku ini. Kemudian ada satu orang murid namanya Petrus berkata, Guru, jika itu engkau, suruh aku jalan kepadamu. Lihat, waktu Petrus bisa melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata, Yesus berkata begini, kemarilah, gitu kan, mari. Kemudian Petrus keluar dari perahu dan jalan di atas air. Waktu Petrus bisa percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, bahwa Tuhan bisa dipercaya, dia bisa jalan di atas air. Tapi waktu dia rasakan tiupan angin dan dia coba mengatasi, coba mengendalikan tiupan angin, membuat dia tenggelam. Tapi waktu dia fokus pada Yesus, waktu dia fokus pada janji Tuhan, waktu dia fokus pada perintah Tuhan, perkataan Tuhan, dia bisa jalan di atas air. Apa yang buat kita bisa nggak overthinking? Apa yang buat kita bisa tidak overthinking? Waktu kita percaya pada Tuhan, percaya pada janjinya, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan pelihara, Tuhan ada buat saya. Tuhan sekali-kali tidak mengabaikan saya. Tuhan sekali-kali tidak memalingkan mukanya, tidak mengalihkan pandangannya untuk tidak memperhatikan saya. Ingat murid-murid dari jauh, Tuhan lihat dari jauh. Padahal Alkitab bilang Yesus lagi berdoa, tapi murid-murid kesusahan, Yesus tahu, Yesus lihat, Yesus perhatikan. Yesus tahu apa yang kamu alami, Yesus tahu apa yang kamu hadapi hari ini. Stop overthinking, serahkan sama Tuhan, karena Dia yang Tuhan dan kamu bukan Tuhan. Dia yang bisa atur segalanya dan kamu terbatas. Jadi berhenti pakai kekuatanmu, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan tanpa batas, Dia bukan hanya tanpa batas, Dia mau membawamu melihat berkat-Nya yang melampaui logikamu, berkat yang melampaui kepintaran, kehebatanmu. Itu yang bisa buat kita berhenti untuk overthinking. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berkata, mari kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan kasih kelegaan. Datang sama Tuhan, biar kita mendapat kelegaan. Biar kita plong. Biar kita bisa tidur dan pikiran kita juga istirahat beneran. Nggak tidur, tapi pikirannya sampai mimpi buruk. Memikirkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Tapi biarlah kita tidur dan kita mimpi indah. Karena ada skenario Tuhan. Dan skenario Tuhan bukan skenario terburuk. Skenario Tuhan buat hidup kita skenario terbaik. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa yang sedang kau hadapi. Tapi Yesus tahu, sehingga engkau menyaksikan Morning with the Word di pagi ini. Dan Yesus sedang menguatkanmu. Jangan overthinking, jangan terlalu panik. Serahkan sama Tuhan, Dia yang Tuhan dan kita bukan Tuhan. Dia yang pegang kendali, kendali kita terbatas. Jangan coba pegang kontrolnya, serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan.
yang mengendalikan hidup kita, mengatur hidup kita. Dan percayalah, ujungnya pasti indah, ujungnya pasti yang terbaik. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang sungguh menguatkan, meneguhkan kami, menyegarkan kami di pagi ini, mengingatkan kami bagaimana kami bisa tidak overthinking. Ketika kami tidak ingin memegang apa yang memang bukan bagian kami, bagian Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Ketika kami tahu bahwa Tuhan saja yang pegang kendali, dan bukan kami yang ingin mengendalikan segala sesuatu, ada Tuhan yang bisa mengendalikan segala sesuatu, kami serahkan pada Tuhan. Jamah setiap pribadi pagi ini, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada beban, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada masalah, pagi ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada sakit, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Ada mujizat, ada jawaban doa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan memerdekakan saya dari overthinking. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Tulis sesuatu di sana, bahkan boleh tulis namamu, asal kotamu, bahkan mau titip doa boleh, kesaksian boleh, gak apa-apa, pokoknya penuhi saja link komentar Morning with the Word dengan komentarmu, dengan responmu, dan saya sangat bersuka cita boleh membaca, boleh melihat komentar dari setiap kita. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. See you.